Kader kemana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat berkumpulnya kita di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2020. Jadi kita di sini menjalin tali silaturahmi agar tercipta generasi Qurani. Lalu pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang kami hormati Muallim Husain selaku Ketua Prodi PGRI, dan yang kami hormati Muallim Nasrullah Muhammad Atta, mungkin masih di perjalanan, dan yang kami hormati juga Ustazah Maskana, mungkin masih di perjalanan juga. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuki ke acara. Perkenankan, saya Muhammad Ridho Kama selaku pembawa acara hari ini. Adapun untuk susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Pelaksana acara. Dan yang keempat, materi-materi yang akan disampaikan oleh muallim dan ustazah. Habis itu yang kelima itu istirahat, selajur tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, kita masuk ke acara yang pertama. Langsung saja kita mulai acara pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Semoga ya, yang selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh mahasiswa STQ Muntai. Kepada saudara Muhammad Rifai dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Muhammad Rifai. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada hari ini, dan kita semua baik yang membaca ataupun yang mendengarkan sama-sama diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memasuki acara yang ketiga selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara Halal Bihalal kepada Saudara Ahmad Rahmat Junaidi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul dan dipertemukan di acara di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan berbalatkan iman, Islam dan ihsan. Yang sama-sama kita hormati Mu'allim Husain MPD selaku pemateri, yang kita hormati Mu'allim Nasrullah Atta LCMH selaku pemateri, kemudian yang kita hormati bersama Ustazah Maskanah MPD selaku pemateri, serta kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi semester 2 Prodi PGMI yang berbahagia. Puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam acara silaturahmi dan halal bihalal, yang mana dengan tema menjalin silaturahmi agar tercipta generasi Qur'anik. Tujuan dari kami mengadakan acara ini tiada lain yang bukan adalah untuk mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan kita antar sesama keluarga besar STG Raka Muntai. Kemudian juga kami mengharapkan khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi prodi PGMI jurusan PGMI semester 2 agar lebih semangat lagi dan termotivasi untuk menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu di kampus kita tercinta ini. Kemudian dari saya pribadi,
Saya berharap kepada kita semua agar dapat bersama-sama menjaga nama baik STQ Hamuntai, baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan baik ketika berada di lingkungan kampus maupun juga di lingkungan luar kampus. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada mu'alim yang telah bersedia memenuhi permintaan kami untuk menjadi pemateri pada hari ini. Saya juga kepada mahasiswa yang berhadiah pada hari ini memenuhi undangan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tak lupa saya selaku ketua pelaksana mewakili dari segenap panitia Dema dan BOM STQ Hamuntai mengucapkan terima kasih, serta tak lupa juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikapun dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan, kekurangan maupun kecelakaan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bukan pihak seberataan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Salah silap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Junaidi selaku Ketua Pelaksana. Kemudian selanjutnya sambutan yang akan kita mintakan kepada Ketua Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Al-Quran Hamuntai, kepada Saudara Ahmad Tijani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perasaan masih subuh, masih pagi. Jadi yang menjawab salam ulun dengan semangat, ulun doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikuatkan iman, masuk surga bigari hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara silaturahmi dan halal bihalal. Kemudian yang kedua, takbir pula salawat serta salam kita haturkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan zulmatil jalan. Yang ulun hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Mu'alim Presiden PDI yang mana telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada hari ini. Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Presiden dipanjangkan umur, dikuatkan iman, dimurahkan rezeki dan masuk surga bigari hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama di sini ulun ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya khususnya kepada Al-Mu'alim dan kepada panitia maupun ketua pelaksana dan kawan-kawan yang lainnya yang sudi kiranya mensukseskan acara kita pada hari ini. Kemudian daripada itu, ulun juga meminta maaf jika kegiatan kita hari ini terdapat kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati sampean bertaan. Jadi ulun selaku penanggung jawab ketua Dema mengucapkan ribuan maaf sebesar-besarnya. Mungkin tidak panjang lebar dari ulun untuk menghemat waktu kita. Jadi nanti karena ada beberapa materi dari mu'alim dan dari ustazah dan mu'alim Nasrullah yang insyaallah memberikan kita motivasi untuk terciptanya generasi Qur'ani untuk semangat menghafal Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari ulun ini aja, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Tijani selaku Ketua Dewan Mahasiswa STQ Hamuntai. Langsung kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu
Cara yang keempat yakni materi-materi yang kita mintakan kepada Muhammad Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih panitia. Alhamdulillah dengan apa namanya? Bukan seadanya ini aku pikir sudah persiapan yang cukup baik dari panitia. Bagaimana kan acara ini digagas itu sudah dari jauh-jauh hari ya, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. Dengan berbagai drama yang ada, sampai tadi pagi pun aku ditelepon juga oleh Rahmita. Memang ada beberapa hal yang memang kita harus pahami kita sebagai mahasiswa, apalagi kita yang sudah senior, karena kita sama-sama mantan mahasiswa STQ dan di kali di STQ kita kenal alurnya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Jadi memang hal-hal seperti ini bukan sesuatu hal yang dianggap sebagai apa namanya tanda kutip musibah atau apapun gitu. Tapi alhamdulillah berjalan. Yang selanjutnya juga terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang sudah berhadir di auditorium STQ Muntai. Ya memang harusnya acara kita yang seperti ini kan dilaksanakan ketika kalian masih berstatus sebagai mahasiswa baru, karena di Mastama atau masa ta'aruf mahasiswa itulah ajang atau tempat kita bersilaturahim, saling tanya jawab apapun itu pertanyaan kalian terkait kuliah di STQ. Selain itu juga diajarkan tentang bagaimana perkuliahan di STQ, karena memang perkuliahan di STQ ini kan agak unik, berbeda mungkin dengan kampus-kampus yang lain dalam berbagai hal. Salah satunya milieunya misalnya, lingkungan di STQ itu seperti apa. Lingkungan STQ itu STQ ini kan kalau di orang luar itu aku ada beberapa kawan dulu dari Bulukumba di Sulawesi, dari Kaltim datang ke STQ melihat bahwa STQ ini seperti santri di lingkungan kampus. Kita status kita sebagai mahasiswa, tetapi kita juga sebagai santri. Santri itu kan identik dengan orang-orang yang mengamalkan ajaran agama secara baik. Tadi mohon maaf dulu, aku belum melihat kalau di laptopku itu memang di jam tangan pun termasuk jam itu pada dulu 10 menit. Kata saya tadi panitianya belum lagi. Karena di jamku sudah jam 9.15, di jam mahasiswa mungkin jam 9.55 masih. Kulihat di HP, ternyata masih jam segini. Mohon maaf. Tapi kebetulan karena dipotong oleh sambutan ini itu dan sebagainya. Oke, di STG saya pikir anda selama kuliah hampir 1 tahun di STG sudah cukup mengenal bahwa STG itu seperti apa. Tetapi memang ada beberapa hal yang memang harus selalu disampaikan ke mahasiswa. Salah satunya adalah sejarah berdirinya STQ Muntai. STQ Muntai ini kan berdiri pada tanggal sebenarnya masanya itu panjang kalau pendirian STQ, karena aku adalah angkatan pertama ketika STQ berdiri pada tahun 2000. Bagaimana perjuangan para ulama itu ketika ada momen musyawarah tilawatil Quran tingkat provinsi di Amuntai, yang pada saat itu kemudian berkumpul para ulama, para marilah, para orang-orang yang dalam bidang Al-Quran itu mencetuskan bagaimana di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, lebih khususnya lagi di Hulu Sungai Utara, itu dibangun sebuah perguruan tinggi yang memang dia konsen dalam Al-Quran. Sebelum ada STQ Amuntai, itu sebelumnya sudah ada Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran
tepatnya itu di Banjarbaru sebelum adanya STK Muntai. Sekitar pada tahun 1990-an itu sudah berdiri di Banjarbaru sekolah tinggi ilmu Al-Quran yang memang dia juga berkeinginan untuk konsen dalam bidang Al-Quran. Akan tetapi pada saat itu yang dibuka prodinya itu dakwah dengan skema yang hampir sama dengan di STK Muntai. Akan tetapi bertahan cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun bubar sekolah tingginya. Wallahualam bubarnya itu kenapa? Tapi kalau dilihat dari aspek berdirinya STK yang ada di Banjarbaru dengan yang ada di Muntai itu beda spirit yang dibangun. Bahwa bagaimana ketika STK Muntai ini dibangun, itu kan spiritnya itu berdasarkan titik keringatnya para ulama, doa-doanya para ulama, para pemikirnya adalah para ulama. Alhamdulillah STK kita sudah berdiri selama 20 tahun. Tanggal tepatnya itu sebenarnya saya sendiri pun tidak terlalu tahu ya sebenarnya kalau STK itu mau tanggal berapa. Tetapi berdasarkan piagam pendirian STK itu berdiri pada tanggal 10 Oktober 2000. 10 Oktober 2000. 10 Oktober itu nyaman diingat karena Muallim Sabran pun lahirnya pada tanggal 10 Oktober. Jadi ketika kita memperingati atau melaksanakan hari lahirnya STK, otomatis kita juga mengingat bahwa pada tanggal itu adalah lahirnya ulama besar di Hulu Sungai Utara, salah satu doktor hadis pertama di Asia Tenggara. Bagaimana beliau mengerahkan pemikiran, bagaimana beliau mengerahkan tenaga, itu sangat luar biasa untuk STK. Karena kami yang di angkatan pertama itu merasakan betul bagaimana perjuangan para ulama-ulama tersebut. Nah, di STK Muntai ini mengalami berbagai perubahan, bukan perubahan sebenarnya. Ada yang datang, ada yang hilang untuk program studinya. STK awalnya ada program studi pendidikan bahasa Arab. Di tahun 2001 itu dibuka program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah strip sekolah dasar, tapi khusus untuk diploma 2 2021 2022 atau seingat aku. Nah, pada saat itu kita membuka diploma 2 karena memang pada saat itu syarat untuk menjadi guru madrasah ibtidaiyah cukup dengan menyelesaikan diploma 2, cukup 2 tahun tanpa ada skripsi. Hebat banget ya Allah. Sebelum itu makinnya cukup lulusan aliyah sudah bisa menjadi guru madrasah ibtidaiyah. Di tahun 2000-an itu kita membuka awalnya PGSDMI. Selang 1 tahun ternyata izin yang keluarnya itu PGKMI, bukan tahun berapa ya? Aku lupa, tahun 2003 perubahan. Keluar PGSDMI itu keluar izin operasionalnya pada tahun 2003 atau 2004 itu keluar izin baru namanya itu PGKMI, Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Jadi bukan lagi PGSD atau MI. Pada saat itu banyak alumni kita yang menjadi pegawai negeri dengan ijazah PGSDMI-nya tadi itu, diploma 2. Karena pada saat itu lagi-lagi banyak guru-guru yang belum sarjana. Karena guru-guru Nang Tuha itu dia cukup dengan ijazah aliyahnya. Bahkan dulu ada yang lulusan SMP juga bisa mengajar, tetapi dengan kompetensi orangnya bisa mahir matematika, lulusan SMP lalu diperbantukan mengajar. Tetapi bagus pemerintah kita ini meningkatkan kompetensi dasar dari guru itu kan ada 4 ya. Ada kompetensi apa ya? Pedagogik ada kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosialnya. Nah, kompetensi profesional ini kemudian dibangun bahwa guru itu harus memiliki kualifikasi strata 1 dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan berdasarkan SK 3 Menteri, bukan SK 3 Menteri ya, Kementerian Agama, Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PGMI itu setara dengan PGSD. PGSD setara dengan PGMI. Yang lulusan dari S1 PGSD bisa mendaftar di formasi untuk guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah, demikian pula sebaliknya. Nah, dengan kompetensi-kompetensi yang dibangun seperti ini, paling tidak pemerintah memang mendidik bahwa guru itu bukan cuma sekedar bisa mengajarkan dalam hal dia memiliki kompetensi pedagogik yang baik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional. Pada tahun 2000 sampai 2002-2003 itu 2002-2003 itu kan dibangun PGSD ini, PGKMI, dan pada tahun 2007 kalau tidak salah itu penutupan program studi diploma 2 untuk guru. Jadi tidak ada lagi yang namanya diploma 2 untuk guru, semuanya harus S1. Nah pada saat itu kita sudah tidak lagi membuka program studi PGMI, PGKMI, PGSDMI tadi itu. Di tahun 2013, ini kita berbicara sejarahnya dulu. Kita rentang waktu yang panjang tadi itu, memang ketika orang itu masuk di program studi pendidikan bahasa Arab, itu kan yang diinginkan adalah memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab yang baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang masuk di STIG itu kadang-kadang ada yang latar belakangnya adalah madrasah aliyah swasta biasa, madrasah aliyah negeri dan sebagainya, yang memang atau SMA atau SMK yang memang dia memiliki gairah yang kuat untuk menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak tidak terlalu peminatan dalam bahasa Arab. Pada saat itu kemudian kita berpikir nih bagaimana yang dari SMA, SMK maupun madrasah aliyah maupun pesantren sekalipun yang tidak terlalu minat dalam hal untuk menjadi guru bahasa Arab, kita buka prodi yang kira-kira berdekatan apa kira-kira. Akhirnya pada tahun 2013, 2014, 2015 kita merancang program studi yang bisa menampung mahasiswa-mahasiswi yang memiliki semangat untuk menghafal Quran untuk kuliah di STIG dengan program studi yang berbeda yang bisa menjadi pilihan lain. Pada saat itu ada beberapa program studi yang ditawarkan. Salah satunya adalah program studi manajemen pendidikan (MPI). MPI itu kita mengurus ke Banjarmasin, panjang juga tuh urusannya dulu. Karena memang ketika saat itu, ketika kita mau membangun program studi manajemen pendidikan Islam di Banjarmasin pun mau tutup prodinya MPI itu. Lalu ada dikonversikan yang dari MPI di UIN Antasari itu kemudian dipindahkan, peminatannya mau kemana? Mau ke Tadris Bahasa Inggris atau mau ke PAI? Jadi ketika kami datang itu oleh Rektor UIN disampaikan kalau bahasa Banjarnya Bapak Buhantian membuka MPI di wadah kami hanya anak tutup. Pada saat itu kita berpikirnya sebenarnya beda tempat itu kan kadang-kadang peminatannya juga bisa berbeda oleh pimpinan. Jangan-jangan ketika kita buka di STIG itu peminatnya lebih banyak. Akan tetapi berdasarkan permintaan dari Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Tabalong dan Balangan, itu malah menginginkan, karena kan kita ada need assessment namanya, kita ada penilaian keinginan dari pemangku kebijakan yang ada di kabupaten, perlunya apa garam di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di tahun 2014 data yang kuambil dari Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, guru MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu ada 1000 berapa ya, sekitar 1400-an kalau tidak salah. Dan yang memiliki kualifikasi untuk S1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, aku ingat betul angkanya itu cuma 114. Cuma 114 dari 1000 sekian tadi itu. Nah, akhirnya dari permintaan Kementerian Agama dimintalah kita membuka program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah karena keterserapan alumni dari PGMI itu lebih besar dibandingkan ketika buka MPI.
alumni PGMI dia nantinya bisa masuk di SD, dia juga bisa masuk di MI. Nah, dengan pertimbangan yang tersebut tadi, akhirnya kita bukalah program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah secara akreditasi, secara izin kita divisitasi pada tahun 2015 dan izin operasionalnya keluar pada bulan Maret 2016 dan diakreditasi pada tahun 2020. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, itu sejarahnya PGMI. Karakter yang dibangun sama. Apakah PBA PGMI karakter yang dibangun berbeda? Tidak, sama saja. Orang-orangnya seperti apa? Sama saja. Cuman peminatannya saja yang berbeda. Kalau dari program studi pendidikan bahasa Arab, peminatannya adalah bahasa Arab. Kalau dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, peminatannya banyak. Karena dia juga bukan cuma dituntut bisa ngajar bahasa Arab, tetapi juga bisa mengajarkan matematika, ngajar IPA, ngajar IPS, ngajar bahasa Indonesia, namanya juga guru kelas. Jadi ketika masuk di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, jangan ada misalnya kepikiran, aku anak 7 matematika, Anda nantinya jadi guru kelas. Anda pasti ngajar matematika. Atau dulu menilai ketika 7 IPA, jangan 2, karena Anda nanti dituntut bisa ngajar IPA. Jadi kalau di PGMI kita menilainya dia harus memiliki multi interdisipliner ilmu, harus serba bisa. Nah, di PGMI kita ada penawaran mata kuliah itu 154 SKS yang kita sebarkan dari semester 1 sampai semester 6. Jadi Anda kuliahnya cuma sampai semester 6. Secara teoritis Pak, secara teoritis Anda cuma kuliah sampai semester 6. Semester 7, Anda di pertengahan jeda antara semester 6 ke semester 7 ada liburan semesteran, Anda nantinya dituntut untuk bisa melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan atau PPL, praktek pengalaman lapangan selama 21 hari. Ketika di semester 7, Anda dituntut untuk melaksanakan KKN. Semester 8 sudah melaksanakan skripsi. Kalau di angkatan pertama dan kedua di STG untuk di PGMI itu lulusnya 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan, jadi tidak sampai 4 tahun. Kalau Anda betul-betul merancang pendidikannya seperti itu, dari target yang kita berikan, Anda harus bisa memenuhi. Salah satunya adalah target tahfiz juga di situ lah. Jadi bukan berarti ketika Anda PGMI nggak PGMI Bang, jadi biar hafalannya sedikit jalan juga. Karena hafalan itu sama, PBA PGMI itu ada perbedaan. Karena kita sama-sama perlakuannya. Anda ditawarkan 3 kali seminggu untuk tahfiz, sama semua. Kalau istilahnya itu, kalau dari pimpinan itu sayangnya dengan PBA PGN itu sama. Karena kita menilai Anda adalah orang-orang yang memang orang yang jihad kan ya. Orang menuntut ilmu itu kan dalam posisi ketika dia betul-betul untuk mencari keridhaan Allah, mencari hal-hal yang bisa membantu kalian untuk bisa menjadi lebih baik. Kita kembali ke kurikulum tadi, ditawarkan 154 SKS selama 3 tahun 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Karena kalau di PGMI itu 3 tahun teoritis, nantinya di PPL itu kan ada 2 SKS, KKN itu 4 SKS, nanti skripsinya itu 6 atau 4 SKS, lupa dulu sekitaran itu. Jadi kalian harus betul-betul rancang Anda lulus 3 tahun 7 bulan. Yang paling lambat 3 tahun 8 bulan atau 10 bulan, kita sampai 4 tahun. Yang selanjutnya, karakter alumni dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Alumni yang kita inginkan adalah ketika Anda selesai dari STK Muntai, Anda memiliki berbagai kompetensi yang bisa Anda pakai ketika Anda terjun di masyarakat. Kompetensi utamanya apa? Anda ketika selesai dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, tuntutan pertama yang bisa kita tanda kutip dituntut kepada mahasiswa adalah Anda nantinya bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat dengan cara menjadi guru madrasah ibtidaiyah, dan yang kedua menjadi guru SD. Jadi ketika masuk ke STG, walaupun aku yakin nih semua ketika ditanya siapa yang mau jadi hafiz Quran atau hafizah, pasti angkat tangan semua. Tetapi ketika ditanya siapa yang mau jadi guru, paling beberapa orang yang mengangkat tangan, kira-kira lah.
Karena hampir rata-rata tuh mahasiswa SD ketika ditanya menjadi hafiz-hafizah, ketika menjadi guru itu jadi pilihan yang kesekian. Tetapi karena Anda adalah seorang akademisi, seorang sarjana, berarti yang Anda selain daripada menjadi hafiz-hafizah tadi, berarti Anda juga mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat dengan menjadi guru. Selain menjadi guru SD dan MI, Anda juga memiliki kemampuan untuk menjadi guru Al-Quran. Karena kalau di prodi PGMI, Anda nantinya belajar metode membaca Al-Quran, metode Umi. Yang kedua, metode Makhraji. Kalau menghafal Qurannya, ada metode Yadain ya kalau salah. Kalau metode Asyarah itu tajwidnya ya. Wah ingat kan, buat dia hafal guru-guru apa namanya. Kita ada 4 kompetensi. Dan berdasarkan feedback atau informasi yang kita dapat dari pengguna alumni kita, bahwa alumni dari PGMI STK Muntai itu ketika dia terjun ke lapangan ternyata respon positif, siap pakai, karena dia bisa menjadi guru Quran, dia juga bisa menjadi guru mata pelajaran, dia juga bisa menjadi guru kelas, dia juga bisa menjadi tata usaha. Ada tuh alumni kita malah jadi tata usaha, orangnya pinter jadi di komputer, jadi guru mata pelajaran aja, mata pelajaran Al-Quran. Tetapi ketika kita melihat dari alumni kita yang sudah rata-rata bekerja, itu memang terlihat bahwa alumni PGMI itu bisa untuk jadi guru SD, guru MI, dan jadi guru kelas, jadi guru Al-Quran. Jadi guru Al-Quran ini bisa Anda apakah membuka pendidikan sendiri ataupun mengikuti lembaga orang lain. Tetapi aku ada kemarin itu dikirimi oleh alumni kita. Dia membuka karena dia baru melahirkan, tetapi ingin tetap mengajarkan Al-Quran. Kemudian di perumahan, dia mengambil di perumahan di daerah Tanjung, itu membuka bimbingan belajar bagi anak-anak. Kuota yang dibuka 10 orang, yang mendaftar 30 orang. Sekarang banyak orang yang menginginkan pendidikan Al-Quran itu menjadi poin utama di sekolah sebenarnya. Dan alumni kita ternyata bisa dipakai untuk hal itu. Yang selanjutnya adalah menjadi entrepreneurship. Makanya kalau di PGMI ada mata kuliah edupreneurship. Itu perpaduan dari education and entrepreneurship, atau membuka peluang usaha dalam bidang pendidikan. Tetapi di masa pandemi itu dirubah. Peluang usahanya dicari hal yang di luar daripada pendidikan karena banyaknya bimbingan belajar yang tutup. Kemudian pada tahun yang angkatan bulan ini di semester 6 itu diarahkan ke hal yang lain. Nah itu 3 tadilah menjadi guru madrasah ibtidaiyah, menjadi guru MI, menjadi pendidikan Al-Quran, dan bisa membuka lapangan pekerjaan dalam bidang pendidikan atau hal apapun. Aku tadi jamnya cuma 9.15 sampai 9.45. Jadi setelah ini ada lagi dalam materi jalan. Pak Hasim dari Habari datang. Berarti semua season itu terisi semua. Ya. Sudah jam 9.55. Sisanya kita aku sampaikan di kelas. Tapi untuk waktu boleh nggak kalau ada yang harus bertanggung? Kalau ada pertanyaan, satu dari mahasiswa, satu dari mahasiswi. Kalau ada pertanyaan, mumpung kita ini. Tapi pemberitahuan selanjutnya untuk tapi informasi resminya kita dibagikan lah. Dari besok kita sudah libur kuliah. Dari tanggal besok. Karena ini kita ada beberapa mahasiswi dan mahasiswa kita yang mengirimkan surat terpapar COVID secara sudah dicek darah positif. Jadi kita agak khawatir juga, mungkin itu kekhawatiran dari pimpinan kita, takutan kita kalau didatangi gugus COVID dan sebagainya. Ini kan diarahkan untuk disemprot nih gedung ini, karena yang bersangkutan kuliahnya tatap muka beberapa minggu yang lalu itu. Dan aku sempat mengajar yang bersangkutan, tetapi 2 minggu yang lalu, sekitar tanggal 5 dia mengirimkan surat itu terpapar COVID positif, lagi di isolasi. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada silakan.
Ada pertanyaan kah? Oke, sudah jam 9.55, walaupun pematerinya belum datang, tetap kita stop karena takutnya kita ambil jam orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena kita menjelang Ramadan, saya dari Kapolri Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, termasuk dari dosen-dosen yang mengajar kalian di PGMI, untuk menyampaikan mohon maaf, minta ridha, minta halal, kalau ada tak salah suruh, apa namanya, tak sampai ada baik mungkin wallahualam atau apapun itu atau sesuatu yang kira-kira tidak berkenan di hati mahasiswa-mahasiswi PGMI SDK Buntai, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, kita bisa mengamalkan ajaran agama lebih baik lagi ketika di bulan Ramadan sebagai latihan mengajinya lebih banyak, target habisnya lebih banyak yang didapat. Demikian dari ulun, tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wali. Semoga apa yang disampaikan Wali bisa kita jalankan dan semoga Wali disehatkan badan, dipanjangkan umur. Tapi minta ridho aja Wali kayaknya. Jadi ada instruksi sedikit. Muallim Mukhalidi hendak menyampaikan tentang SPP. Untuk F1 perhatian, kita jaga jarak sedikit lah. Jadi kalau sesi dokumentasi nyaman dilihat, karena ada amanah juga dari atasan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita break sebentar dulu lah.